universal U, dan kecepatan yang hilang. Nah, sejarah singkat gerakan planet ini diawali dengan pengamatan terhadap bentuk bumi yang diawali oleh seorang filsuf Yunani kuno pada tahun 1400. Aristoteles memperhatikan bahwa bayangan bumi itu selalu menggigit dalam tanda kutip bulan selama gerhana bulan, dan ini hanya mungkin terjadi jika bumi berbentuk bumi. Jika bumi adalah pirangan datar, maka bagian dari gerhana akan menunjukkan elips yang menunjukkan. Nah, ini gambar bulan, di mana di sini bulan terlihat seperti terjepit oleh bayangan bumi pada saat terjadinya gerhana bulan. Nah, dari hasil pengamatan ini, Aristoteles menyimpulkan bahwa bumi kita tidaklah datar. Kemudian pernyataan itu juga didukung dengan adanya catatan bahwa posisi bintang di utara atau bintang utara, di sini ada gambarnya yaitu polestar, itu posisinya lebih tinggi di langit jika dibandingkan dengan bintang yang berada di selatan. Dan jika bumi itu datar, maka posisi bintang-bintang akan sama di berbagai lokasi. Namun pada kenyataannya tidak sama. Kemudian setelah mendiskusikan terkait dengan bentuk bumi, para ilmuwan juga mulai berevolusi, dalam artian mulai memperhatikan bagaimana pergerakan planet-planet yang ada di tata surya. Diawali pada abad ke-100 hingga 170, seorang astronom Claudius Ptolemus mengemukakan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta, atau yang lebih dikenal atau yang lebih kita sering dengar sebagai teori geosentris. Nah, dia percaya bahwa langit itu sempurna dan segala sesuatu bergerak dalam orbit lingkaran sempurna dengan kecepatan konstan. Nah, pada abad tersebut diyakini bahwa bumi itu merupakan pusat dari alam semesta dengan orbit planet-planet di sekitarnya itu berbentuk lingkaran dengan kecepatan yang konstan. Namun pada kenyataannya teori tersebut dikoreksi oleh seorang astronom Copernicus, yakni sekitar tahun 1514 hingga 1539. Koreksinya berupa apa? Berupa teori heliosentris yang menyatakan bahwa planet-planet itu bukan mengitari bumi, melainkan mengitari matahari. Dengan kata lain, matahari sebagai pusat dari tata surya. Nah, dengan adanya teori heliosentris yang dikemukakan oleh astronom Copernicus, ini menandakan terjadinya kerapuhan atau rapuhnya konsep ilmiah yang sudah diyakini sejak lama. Sehingga teori ini menjadi titik mula revolusi astronomi modern dan sains modern. Namun pada kenyataannya memang Copernicus itu bukanlah orang pertama yang mempercayai hal ini, tetapi dialah yang pertama memperdebatkannya di zaman modern, sehingga dia diberi sebagai asas modern. Jadi seperti gambar di samping ini menunjukkan bahwa mataharilah yang merupakan pusat dari tata surya dengan planet-planet di sekitarnya mengorbit terhadap matahari. Namun selanjutnya muncul pertanyaan, apakah semuanya telah berakhir? Tentu saja tidak. Seiring berjalannya waktu, seorang ahli astronom asal Denmark yang bernama Tycho Brahe, yang lahir pada 14 Desember 1546 dan meninggal 24 Oktober 1601, yang merupakan pengamat bintang paling cermat sebelum ditemukannya teleskop, yang memperkirakan bahwa planet berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk lingkaran dan kecepatan konstan. Selanjutnya, setelah kematian Tycho Brahe itu, catatannya terkait gerak Mars membuat Kepler menemukan 3 hukum pergerakan planet yang menyokong teori heliosentris, di mana kita ketahui bahwa Johannes Kepler ini merupakan salah satu astronom besar yang berjasa dalam penemuan bentuk orbit planet. Kemudian setelah mempelajari data tersebut, Kepler menyadari bahwa orbit melingkar heliosentris akan menyebabkan kesalahan pada posisi planet.
Sehingga setelah dia bekerja kurang lebih 8 tahun untuk menyesuaikan orbit Mars dengan lingkaran, Kepler mencoba bentuk yang paling sederhana, yaitu elips, dan hasilnya sempurna. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada kenyataannya orbit planet itu berbentuk oval atau elips, bukan lingkaran, dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Kemudian hasil penemuannya ini dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Astronomia Nova dan diterbitkan pada tahun 1609. Berarti itu hukum berapa itu? Iya, Prof. Hukum berapa itu? Hukum pertama, Prof. Ya, hukum pertama. Jadi itu ya apa namanya, dia berbentuk elips. Salah satu pusatnya adalah matahari. Iya, Ya. Nah, setelah penulisan buku tersebut, Kepler sempat memberikan suatu pernyataan yang isinya kurang lebih seperti ini. Buku telah kutulis, telah kupersembahkan sesuatu anugerah kesenangan yang suci. Dia akan dibaca oleh orang sejamanku atau generasi sesudahku. Aku tidak peduli. Bisa jadi buku itu harus menunggu 100 tahun untuk menjumpai seseorang saja. Seperti halnya Tuhan menunggu 6.000 tahun seseorang yang bisa memahami karyanya. Jadi kurang lebih seperti ini pernyataan dari Kepler setelah penulisan buku tersebut. Nah, jika digambarkan secara ilustrasi perdebatan atau perundingan hukum pertama Kepler terkait dengan bentuk orbit planet itu bisa dilihat di gambar. Di sini ada Johannes Kepler yang mengatakan, so you can see the orbit of the planet is elliptical. Kemudian salah satu ilmuwan menanggapi what's an orbit, bagaimana bentuk orbitnya. Kemudian ilmuwan lain juga menanggapi planet apa yang kamu amati orbitnya. Kemudian what's elliptical, elips yang seperti apa yang kamu maksudkan. Jadi berarti gambarannya seperti ini pada saat itu. Nah, 3 hukum utama yang digagas oleh Kepler ini memberikan gambaran singkat dan sederhana tentang pergerakan planet. Jika disajikan dalam bentuk diagram, hukum pertama itu terkait dengan hukum elips, kemudian hukum kedua hukum persamaan area, dan hukum ketiga yaitu hukum harmoni. Untuk mengetahui lebih detail terkait hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga akan dijelaskan oleh saudari Rizky pada kesadaran Rizky. Benar, kalau itu sudah disebut hukum, ya, apakah itu masih diragukan kebenarannya? Mereka masih diragukan enggak? Tidak, Prof. Sudah terbukti. Ya, karena sudah hukum ya. Ya. Hukum ya, itu kan berarti kan mulai dari pengamatan, dibuktikan dan sebagainya itu ya akhirnya menjadi hukum. Ya. Oke. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rizky Nurfadila. Baik, terima kasih saudari Bella. Saya akan menjelaskan terkait tentang 3 hukum Kepler. Untuk yang pertama yaitu hukum pertama Kepler, biasa disebut juga hukum elips, di mana menyatakan bahwa planet bergerak mengikuti orbit berbentuk elips dengan matahari di salah satu fokus elips. Pada gambar tersebut ada gambar pensil itu diibaratkan sebagai planet yang bergerak mengikuti orbit berbentuk elips dengan matahari di salah satu fokus elips, bisa di fokus yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Nah, kemudian saat fokus semakin dekat dan lebih dekat, elips mendekati lingkaran. Kita tahu di gambar yang atas itu kan terdapat 2 titik fokus. Pernyataan bahwa ketika fokus semakin dekat itu seperti gambar yang atau moderately eccentric atau lebih dekat lagi seperti gambar yang di circle bahwa fokus berada di center, maka elips akan mendekati bentuk lingkaran. Jadi fokus semakin dekat itu di antara 2 fokus itu kan? Ya. Nah, makin dekat mungkin mendekati lingkaran pasti. Ya. Ya. Nah, itu ya pengertiannya. Gitu.
Untuk selanjutnya tentang hukum kedua Kepler, biasa dilakukan dengan persamaan area yang mengatakan bahwa saat sebuah planet mengorbit matahari, ia bergerak sedemikian rupa sehingga garis yang ditarik dari matahari ke planet tersebut menyapu area yang sama dalam interval waktu yang sama. Arti dari menyapu area yang sama itu artinya pada perihelion yang ada di gambar tersebut, dan aphelion itu areanya sama. Dan dalam waktu interval yang sama, yaitu perihelion dan aphelion membutuhkan waktu yang sama dalam waktu 30 hari. Atau di sini near perihelion in 30 days a planet sweeps out an area that is short but wide. Artinya perihelion ini dalam waktu 30 hari bergerak atau menyapu area yang pendek tapi lebar. Sedangkan di aphelion bergerak atau menyapu area yang panjang tapi sempit. Nah, kesimpulanmu apa? Pada gambar ini, planet akan bergerak lebih cepat apabila dekat dengan matahari dan bergerak lebih lambat jika jauh dari matahari. Nah, kesimpulannya, kecepatan orbit maksimum itu di titik perihelion, sedangkan kecepatan minimumnya di titik aphelion. Itu yang penting ya, karena dia menyapu daerahnya itu sama sebenarnya. Dalam waktu yang sama, menyapu daerah yang sama, tetapi kelihatan kalau yang dekat perihelion itu kelihatan semakin dekat jaraknya tapi semakin besar gitu ya. Nah, jika ada areanya sama antara yang kanan dan yang kiri ya. Karena ini jaraknya jauh, maka di situ kecepatan di perihelion itu mesti lebih besar dibandingkan di aphelion gitu ya. Ya, Prof. Nah, ini ilustrasi gambarnya atau di titik perihelion dan aphelion itu menyapu area yang sama dalam waktu yang sama. Namun kalau di perihelion ini karena lebih dekat dengan matahari, kecepatannya lebih cepat dibanding dengan yang aphelion. Contoh lain yaitu sebuah satelit yang mengorbit bumi, ini juga menyapu area yang sama dalam waktu yang sama. Nah, ini ada suatu gambar di mana ada toko yang sangat bersih. Ada yang bertanya, bagaimana kamu bisa menjaga lantai ini untuk tetap bersih? Kemudian dijawab oleh pemilik toko bahwa kita punya pegawai yang bernama Kepler. Nah, dia sangat bekerja keras, tidak mempermasalahkan hal yang monoton, misalnya dengan menyapu area yang sama dalam waktu yang sama atau di setiap malamnya. Dia menyapu di area yang sama dalam setiap malamnya. Kemudian ada pertanyaan, orbit bumi sedikit elips. Faktanya, bumi lebih dekat ke matahari selama musim dingin di belahan bumi utara atau tanggal terdekat pada 2 Januari daripada saat musim panas. Nah, bagaimana kecepatan bumi di bulan Januari dibandingkan dengan kecepatan bumi di bulan Juli? Pertama A, jawabannya bumi bergerak lebih cepat di bulan Januari, atau B, bumi bergerak lebih lambat di bulan Januari, atau C, kecepatan bumi sama pada bulan Januari dan bulan Juli. Mungkin dari teman-teman yang bisa menjawab. Bu Indah mungkin bisa bantu menjawab. Yang A, bumi bergerak lebih cepat di bulan Januari, soalnya jaraknya yang pas di bulan Januari itu lebih dekat, berarti kayak perihelion. Baik, Bu Dela, mungkin di slide jawabannya. Ya, nah jadi jawabannya adalah bumi bergerak lebih cepat di bulan Januari karena bumi lebih dekat ke matahari pada musim dingin di bulan bumi utara atau yang terdekat pada 2 Januari. Pada hukum Kepler, jumlah kaki atau
Oke, pada hukum Kepler jumlah KE atau kinetic energy dan PE atau potential energy untuk satelit adalah konstanta di semua titik di sepanjang orbit elipse. Konstan, yang konstanta, jumlahnya konstan kan energi mekanik gitu ya. Oh iya Pak. Nah, arti dari gambar ini ada U besar, ada K kecil, ada U kecil dan ada K besar. Artinya ketika yang di sebelah kanan itu kan U kecil dan K besar. Nah, ini kinetiknya yang ya, U itu energi potensial gravitasi, sedangkan K kan energi kinetik, sehingga karena dekat dengan matahari maka energi kinetiknya lebih besar. Karena kecepatan yang dekat dengan matahari itu lebih cepat sehingga K-nya lebih besar. Untuk yang sebelah kiri, U-nya yang lebih besar karena energi potensial gravitasi itu dipengaruhi oleh jarak, makanya U-nya yang lebih besar dibandingkan lebih jauh. Ya, karena kecepatannya juga lebih lambat. Next, yang ketiga yaitu hukum ketiga Kepler, dimana menyatakan perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Nah, periode T sebuah planet meningkat seiring dengan bertambahnya jarak rata-rata dari matahari atau R pangkat 3/2. Jadi T kuadrat itu sebanding dengan apa? KR pangkat 3. Nah, bukan kalau sebanding jangan dikasih K ya. R pangkat 3, T kuadrat banding dengan R pangkat 3. Nah, kesebandingan itu akan diganti dengan sama kalau dikalikan dengan suatu konstanta. Gitu ya? Iya, Prof. Nah, untuk sumbu semi major ini merupakan jarak rata-rata dari mataharinya. Oke, selanjutnya Bu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Furkon. Pada Pak Furkon saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rizky. Sebenarnya apakah suara saya terdengar jelas? jelas. Baik, saya lanjutkan. Di sini lanjutannya melihat hukum 3 Kepler dalam kasus khusus lingkaran. Berapakah periode T dari sebuah planet bermassa R yang mengorbit matahari yang bermassa ms pada jarak R? Di sini kita kami menggunakan konsep hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Gaya sendiri, sigma F sendiri adalah di bumi dan M-nya adalah gaya di matahari. Di mana GM/ms per R kuadrat sama dengan M4T kuadrat R per T kuadrat. Sama-sama dicoret di kiri dan di kanan. Maka ini ya. Sebentar. Sigma F itu gaya tarik menarik ya. Iya. Dari tarik menarik antara planet dengan matahari gitu ya. Planet dengan itu ya. Planet dengan matahari. Kan itu besarnya kan G-nya itu adalah berapa? 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Ya, benar ya. Dan lagi. Nah, ini mana? Nah, di situ. Kemudian M-nya M besar itu M matahari ya, M sun kan itu ya. Itu M kuadrat sama dengan M. Nah, MA, A-nya itu kan omega kuadrat R kan ya. Omega kuadrat R. Omega itu kan sama dengan 2pi per T. Dan omega kuadrat 2pi per T kuadrat, berarti 4pi kuadrat per T kuadrat kali R ya, seperti itu. T kuadrat. Itu ya benar, betul. Kemudian saya lanjutkan di sini, berarti sisa GMS per R kuadrat sama dengan 4T kuadrat R per T kuadrat. Artinya kita keluarkan, maka menjadi 4T kuadrat R pangkat 3 per GMS. Jadi kita kuadratnya hilangkan di T, maka menjadi akar 4TR kuadrat R pangkat 3 per GMS. Nah, yang di atas bisa diakarkan menjadi 2Pi
R pangkat 3/2, sedangkan yang di bawah akar BNS, dan ini nilainya konstan. Ini adalah kelanjutan dari hukum 3 Kepler yang tadi. Kemudian next. Nah, di sini ketika dua satelit mengorbit di objek yang sama, maka kita menggunakan sama yang tadi, K sama dengan T kuadrat sama dengan KR pangkat 3. Maka K sama dengan konstantanya sama dengan T kuadrat per R pangkat 3. Ini adalah K konstanta yang ada hubungannya dengan massa objek yang diorbit dan sama untuk kedua satelit. Jadi K1 sama dengan K2. Maka dapat dua perbandingan bahwa T1 kuadrat per R 1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Ini adalah nilai dari K1 banding K3. Next. Kita dibandingkan tadi yang tadi terakhir. Nah, ini biasanya disebut T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Itu caranya ini seperti itu. Jadi ingat apa PV per T konstan ya. Ingat apa Poisson-Gay-Lussac. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Karena T kuadrat per R pangkat 3 konstan, dan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Itu ya. Jadi kalau itu nanti itu ditulis hanya T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan C, ya, itu artinya seperti ini rumusnya ya. Ya. Next, gitu ya. Selanjutnya perbandingan antara hukum Kepler dan hukum Newton. Yang pertama, pada tahun 1571 sampai 1630, Kepler menggunakan data Tycho Brahe untuk menghasilkan 3 hukumnya. Pada masa Kepler, dia hanya bisa mengatakan bahwa periode sebuah planet sebanding dengan jarak rata-rata yang diangkatkan. Yang dikatakan 3/2, maka 3/2 secara matematis dapat dituliskan pernyataan Kepler T sama dengan KR pangkat 3/2. Terus yang kedua, Kepler tidak dapat menentukan apa itu K dalam hal kuantitas fisik. Artinya Kepler tidak dapat menentukan nilai dari K konstanta itu sendiri. Dan juga dia tidak dapat menjelaskan mengapa planet-planet bergerak dengan mengitari orbit yang tetap. Selama-lamanya dia bergerak. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1642 sampai tahun 1727, Newton menggunakan hukum gerak dan gravitasi universal untuk menjelaskan mengapa planet-planet bergerak dengan mengitari orbit yang tetap, terutama karena gravitasi. Jadi pada tahun ini Newton menjawab apa yang tidak bisa dijawab oleh Kepler, yaitu menjawabnya dengan hukum gravitasi. Next. Energi potensial di luar angkasa. Energi potensial gravitasi di luar angkasa. Yang pertama, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa UG, energi potensial gravitasi, itu sama dengan NGK. Tapi ini hanya bekerja di dekat permukaan bumi, di mana G adalah konstanta 10 atau 9,8 meter per sekon. Kuadrat. Oh, meter per sekon kuadrat. Terus yang kedua, untuk objek yang menjauh dari permukaan bumi seperti satelit, persamaan yang berbeda. Untuk U, energi potensialnya harus digunakan karena G bervariasi dengan jarak dari permukaan bumi. Kita ketahui bersama bahwa energi potensial pada titik tertentu dia atas permukaan bumi itu berbeda, bervariasi. Putus ya? Putus ya?
Jadi Bapak sinyalnya Pak Furqan jelek. Oh ya. Oh boleh. Bisa dilanjutkan udah? Ya. Ya, mungkin udah. Bella kemudian cek. Nah, bisa dilanjutkan. Udah, next. Nah, siap berarti. Ya. Ini Cek. Mohon maaf tadi Prof kendala jaringan. Maklum saya lagi dalam kedalaman mana? Pamekasan. Oh, Pamekasan. Bisa saya lanjutkan kembali. Di sini energi potensial gravitasi di luar angkasa kita menggunakan kami menggunakan dua persamaan yang ada, di mana G sama dengan GMF kuadrat dan energi potensial di luar angkasa itu sama dengan MGY, di mana Y itu adalah R, jarak dari bumi. Maka kita substitusikan persamaan G yang pertama, persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua, maka menjadi U sama dengan MG kali R, di mana G-nya adalah GME per R kuadrat. Maka di sini akan menjadi U sama dengan min G ME kali M per R. Mengapa ini bernilai negatif? Bisa kita lihat dan nanti bersama pada slide selanjutnya. Next. Nah, ketika U dihitung, itu benar-benar adalah delta U dan UI inisial sama dengan 0. Maka delta U potensial itu sama dengan U kedua dikurangi U yang pertama. Nah, kemudian kita masukkan U yang kedua min GME M per 2RE min dikurangi ketemu min plus, maka ini menjadi GME per RE. Nah, ini sebabnya U di sini bernilai negatif. Terus yang kedua, dalam persamaan ini U sama dengan 0 pada faktor hingga. Pertama, poin yang pertama, saat sebuah benda jatuh di bawah gaya gravitasi, energi potensial harus berkurang seiring dengan meningkatnya energi kinetik. Jadi kita ketahui bersama bahwa ketika suatu benda semakin mendekati bumi, pusat bumi, semakin ke bawah, itu energi potensialnya akan berkurang dan energi kinetiknya akan bertambah atau meningkat. Terus yang kedua, usaha positif dilakukan untuk mendekatkan objek ke bumi. Jadi semakin dekat benda tersebut ke bumi, usahanya itu akan bernilai positif. Dan terus poin yang ketiga, usaha negatif dilakukan dengan memindahkan objek menjauh ke bumi. Namun sebaliknya dari poin yang kedua, semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, itu usahanya akan bernilai negatif. Next adalah kecepatan yang hilang. Apa itu kecepatan yang hilang? Kecepatan yang hilang yaitu seberapa cepat suatu benda harus bergerak untuk mengatasi medan gravitasi. Oh, itu kecepatan escape dia itu ya, lepas itu, ya, lepas ya. Jadi sudah tidak bisa mengatasi gravitasinya itu loh ya. Itu hilang, escape-nya bukan hilang. Ya, kecepatan escape lebih pas lah. Jadi lebih pas kecepatan escape. Ya, jadi escape itu lepas ya, apa namanya mengatasi gravitasi itu ya, ya lepas dari gravitasi gitu, ya. Ya, terus kan. Oke, saya lanjutkan di sini kecepatan escape yang terlepas, yaitu
seberapa cepat suatu benda harus bergerak untuk mengatasi medan gravitasi di sebuah planet. Pada dasarnya sebuah objek harus bergerak cukup cepat, memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi energi potensial awal planet dan berakhir pada titik akhir. Ini ya, ini gambaran yang apa ya, yang analogi yang lebih gampang diterima ya. Ya, ketika kita itu melepaskan suatu benda ke atas, ya, nembakkan ke atas, apa yang akan terjadi? Dia akan jatuh, ya, karena apa? Ada gravitasi, betul ya. Tapi ketika yang dilepaskan itu adalah satelit, dia harus mengatasi itu, paham ya? Jadi dia harus lebih terus kan, ya kan, lepas dari gravitasi atau medan gravitasi bumi kan. Kalau enggak kan tidak bisa mengorbit di atas, ya kan? Ya. Jadi itu yang dinamakan kecepatan lepasnya itu ya. Kalau dia melepaskan diri dari medan gravitasi bumi itulah, ya. Itu escape, kecepatan escape itu bisa namanya. Oke. Next adalah konservasi energi dan kecepatan tadi, kecepatan pelepasan. Di sini ada KI, energi kinetik inisial, dan energi potensial inisial sama dengan KF plus F. Dimana nilainya itu sama, kita buat perbandingan, maka secara otomatis dapat dituliskan setengah M per T setengah MPF kuadrat min GMP per RT. Pada awalnya kita berada di permukaan bumi, maka ME dan RT masa bumi dan jarak bumi. Dan ini ingin tahu seberapa cepat kita harus pergi, PE-nya. Jadi nanti yang ditanyakan adalah PE-nya. Untuk sepenuhnya melepaskan diri dari medan gravitasi suatu objek, seseorang harus berada di titik A hingga, itu ketika U sama dengan 0. Ketika sebuah benda meninggalkan bumi, kecepatannya akan berkurang sehingga VF sama dengan 0 dan A hingga. Nah, kita ketahui bersama ketika suatu benda semakin tinggi atau semakin menjauh dari permukaan bumi, itu secara lambat laun kecepatannya akan berkurang sehingga pada titik tertentu, pada ketinggian maksimalnya itu kecepatannya akan sama dengan 0. Next. Itu tidak mas ya. Kalau mengatasi dia terus ke satelit itu ya. Akan terus bergerak. Ya. Kemudian penurunan rumusnya, karena tadi itu sama dengan 0, maka yang di luas kanan itu bisa dicoret, maka sisa setengah MVE kuadrat min GME GME per RE sama dengan 0. Ini kita keluarkan, maka menjadi setengah MVE kuadrat sama dengan GME per RE. Karena artinya yang ditanyakan seberapa cepat, maka menjadi yang dikeluarkan VE kuadrat sama dengan 2GME per RE. R-nya dicoret sama-sama diberikan. Kemudian kuadratnya dihilangkan, maka menjadi VE sama dengan A 2GME per RE. Ya, jadi ini adalah kecepatan apa ini? Lepas. Escape. Ya, kecepatan escape. Ya. Jadi kalau lebih dari ini, maka dia akan lepas dari bumi, dari gravitasi bumi. Dari gravitasi bumi. Kalau ini di bawah itu akan jatuh lagi. Ya, gitu kan? Next adalah apa itu RSF velocity, kecepatan lepas tadi, jika ME sama dengan 5,98 kali 10⁻²4 kg dan RE sama dengan jaraknya itu 6,38
Pada kali 10 pangkat meter kita masukkan ke rumus yang tadi, VE sama dengan akar 2 GME per RE. Kita masukkan G-nya 6,67 yang kita sebutkan di awal tadi, maka 2 kali G 6,67 kali 10 pangkat minus 11, ME-nya kita masukkan 5,98 kali 10 pangkat 24 per RE. RE-nya dinilai 6,38 kali 10 pangkat 6. Ya, ini setelah kita hitung, ini menjadi 11.200 meter per sekon atau 25.000 mil per hour. Jadi kecepatan lepasnya itu nilainya 11.200 meter per sekon atau 25.000 mil per hour. Ini kalau lebih dari itu 11.200 meter per sekon itu dia akan lepas dari medan gravitasi bumi, gitu ya. Ya. Jadi kecepatan ini bisa dikatakan batas minimal dari kecepatan escape tadi ya Prof ya. Iya. Ini adalah kecepatan yang dibutuhkan untuk sepenuhnya lepas dari medan gravitasi. Iya, betul. Next, mungkin itu yang dapat kelompok kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya kami pasrahkan kepada Prof Budi selaku pengampu dari mata kuliah ini. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi kita sudah tahu sejarahnya bagaimana hukum Kepler ya, yang bumi itu ternyata bukan geosentris lah gitu loh ya, tetapi heliosentris. Tetapi yang awal memang yang namanya model itu biasanya kan paling gampang kan bulat gitu ya, bunter gitu ya, ya kan? Tetapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata menurut Kepler hukum satunya itu adalah elip, ya, dan salah satu pusatnya adalah matahari, ya, seperti itu. Sehingga di situ ada dua fokus, benar ya? Nah, fokus itu ya berupa elip nanti akhirnya. Kalau fokusnya kan ada yang aphelion dan perihelion, begitu ya? Ya kan? Nah, di mana aphelion itu adalah yang jauh ya dari pada saat bumi itu berada pada fokus yang jauh dari dari pusatnya itu jauh dari buminya itu ya. Tapi kalau pada perihelion itu adalah paling dekat, ya, sebelah kanan itu paling dekat. Nah, di situ ketika kedua fokus tadi itu berjarak makin dekat, itu makin mendekati lingkaran, itu kan ya. Nah, itu makin mendekati lingkaran. Nah, ketika itu dempet, ya itu berarti lingkaran, gitu ya. Tapi faktanya tidak seperti itulah. Faktanya adalah elip. Itu menurut siapa tadi? Johannes Kepler. Ya. Kemudian yang hukum yang kedua tadi itu mengatakan dia akan menyapu. Jadi garis yang menghubungkan antara planet dan pusatnya tadi, matahari katakanlah tadi, itu akan menyapu pada jarak yang sama dalam waktu yang sama. Itu intinya itu. Dalam waktu yang sama menyapu jarak yang sama, luas ya, menyapu luas yang sama ya, bukan jarak, menyapu luas yang sama. Jadi itu gambarannya adalah yang di warna abu-abu itu, kanan dan kiri itu. Nah, karena itu di dekatnya, maka dia untuk mendapatkan area yang sama dengan sebelah kiri itu, dia kecepatannya harus lebih tinggi, betul ya? Nah, kan hukumnya tadi kan yang abu-abu itu sama ya, luasnya dalam waktu yang sama. Dan untuk mendapatkan luasan yang sama dengan yang jauh tadi, yang jaraknya tadi itu, maka di sebelah dekat itu tadi harus lebih cepat ya, gitu intinya kayak gitu. Itu. Terus kemudian hukum yang ketiga tadi itu mengatakan bahwa T itu sama dengan K kali R pangkat 3/2 tadi ya. Ya, 3/2 atau 3/2 ya, 3/2 dari situ ya. Jadi
kesebandingan itu sebenarnya kalau itu T itu sebanding dengan R pangkat 3/2 bisa gitu. Tetapi di situ kesebandingan itu akan sama dengan kalau dikalikan dengan konstanta, jadi kali K ya seperti itu. Ini sehingga T kuadrat sama dengan KR pangkat 3. Nah, kemudian tadi ada planet mengitari matahari atau satelit mengitari planet ya. Itu berlaku hukum apa yang dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Tetap itu seperti itu ya. Jadi kayak tadi gambar tadi itu tetap mengikuti yang bentuk elit tadi. Nah itu tetap mengikuti hukum kekekalan energi mekanik. Nah di sebelah kiri itu U-nya yang besar. Karena apa? Karena dia punya jarak yang jauh, ya, jauh dari pusat ini. Ya, jadi gravitasinya di situ karena punya jauh, maka U-nya ini adalah potensialnya itu besar, ya, seperti itu. Nah, sedangkan K-nya, kinetiknya itu kecil karena kecepatannya rendah, ya, di sini dibandingkan dengan sebelah kanan, ya. Nah, yang lain di situ tuh U-nya itu menjadi yang lebih besar, lebih kecil. Jadi ketika di dekat itu, maka K-nya harus lebih tinggi supaya menghasilkan energi mekanik sama, gitu ya, seperti itu. Jadi satu dengan yang lain itu energi yang kemarin kita bicarakan itu juga mesti apa ya, ada kelanjutannya di mana-mana begitu ya, seperti itu ya. Nah tadi hukum Newton juga dipakai lagi, ya Mbak tadi itu. Nah ini hukum Newton ya. Ketika hukum gravitasi tadi maka T-nya itu seperti itu hasilnya ya. Jadi 2pi per akar G M R pangkat 3/2 ya seperti itu. Itu apa namanya kalau itu diteruskan perumusannya adalah seperti itu. Jadi seperti itu aslinya bahwa sigma F sama dengan di kuadrat per R. MV kuadrat per R itu sama dengan omega kuadrat R. Omeganya 2pi per T ya kuadratkan 4pi kuadrat per T kuadrat ya. Jadi omega kuadrat R berarti 4pi kuadrat R per T kuadrat ya seperti itu. Jadi kalau itu dihilangkan ketemu T-nya sekian, maka T-nya itu adalah periodenya itu adalah seperti itu mengukurnya. Di kemudian hari baru mulai dijelaskan oleh Anton turunkan ke Kepler. Jadi memang kalau kita lihat itu ilmuwan itu sebenarnya apa ya, dia itu kebergantungannya dengan ilmuwan sebelumnya, ya kan begitu kan? Ya. Jadi tadi ada Ptolemeus mengatakan bagaimana yang seperti itu. Nah, terus akhirnya heliocentris tadi, Copernicus mengatakan bagaimana. Apakah ini tanpa apa ya istilahnya itu? Tanpa atau mulus-mulus saja gitu, tanpa ada hambatan. Menurut Anda bagaimana?
Apa tanpa ada hambatan menyatakan seperti itu? Tentu ada, Prof. Apa kira-kira? Tentu ada, Prof. Mungkin dari teori-teori yang awal itu akhirnya dikoreksi oleh teori-teori yang lebih baru lagi, seperti diupdate lagi, Prof. Oh, tidak hanya itu. Nah, ini begini zaman dulu ya mengalami tekanan dari kaum agamis juga. Ya, percaya. Iya, Galileo itu. Kalau saya termasuk dari Galileo itu, Prof. mengalami dari kalangan gereja saat itu. Ya, ada kontradiksi. Antara makanya jangan disamakan antara ilmu pengetahuan dengan menganukan agama dengan itu enggak menganukan agama dengan itu enggak. Nah, ilmu pengetahuan itu dimulai dari keraguan. Nah, ilmu pengetahuan itu kalau dimulai dari agama keraguan. itu di keyakinan Kalau lebih dulu, agama itu di keyakinan lebih dulu, benar nggak? Ya sudah Iya, Prof. pisahkan Ya, sendiri. itu karena itu ilmu pengetahuan ya sudah dipisahkan sendiri. ada areanya sendiri, Pengetahuan ya agama juga ada areanya sendiri gitu. areanya sendiri, seperti agama itu. juga Lalu ada sampai areanya ada yang sendiri tidak gitu cocok ya. kan, ini Jadi kalangan seperti itu. gereja saat itu Saat juga ada yang tidak tidak menentang, kalangan sama saja. gereja saat itu juga kalangan-kalangan juga karena menentang ya sama diawali saja dari gitu ya. Kalangan-kalangan keyakinan karena begini ya loh. diawali dari Beda. keyakinan begini loh, kok itu kok Orang-orang kok zaman dulu beda keras sama kerasnya kan kan gitu. gitu. Orang-orang zaman dulu juga keras Kalau sama kita kerasnya kan berbicara gitu. ilmu pengetahuan ya sudah areanya Jadi kalau kita berbicara ya. ilmu pengetahuan ya sudah areanya untuk agama Tapi ya harusnya Ya. orang yang semakin ilmunya semakin bagus, tapi harusnya orang yang keimanannya semakin akan semakin ilmunya bagus, semakin gitu ya. bagus keimanannya akan semakin bagus ini yang gitu ya. dialami zaman Jadi dulu. seperti itu. Jadi Ini yang- itu yang- masih yang ada dialami yang zaman mau dulu. didiskusikan, mau ada yang di Jadi itu masih ada Apa yang mau namanya? didiskusikan, mau ada yang Presentasi lagi? dianukan, apa namanya? apa cukup? Presentasi lagi? Ini nanti di share lo ya, Mbak. Apa cukup? Ya sudah, Prof, sudah ada di Ini nanti di-share loh ya. Kan itu bagus itu tadi saya. Ya sudah, Prof, sudah ada di grup kajian sains dasar. Itu bagus itu tadi Ya, kan. sebagai guru ya, gitu ya. Dan apalagi kalau kita Itu penting sekali ya dalam sebagai sejarah. guru ya itu Dulu ya. ada sejarah fisika, sekarang itu menjadi lepas ya. Ini kan bagian dari sejarah fisika. Dulu ada sejarah fisika, sekarang itu menjadi lepas ya. Tapi kan Ini sekarang kan bagian dari sejarah hampir nggak fisika. ada yang nggak diajar. Iya, Prof. Nggak tahu kan? Tapi kan sekarang kan kayaknya hampir nggak ada ya diajarkan ya. Nggak tahu deh apa sih diajarkan. Sejak SMA sepertinya sudah tidak ada, Prof. Iya, Kalau di satu masih ada. itu Ya, penting Yang sekali. SMA sepertinya sudah tidak ada, Prof. Nah, iya. Oh, Einstein masih ujuk-ujuk ada. seperti Itu itu ya, penting Mbak. sekali Ini kan ya, sejarahnya. Einstein kan kalau Newton. Oh, Einstein Jadi Galileo ujuk seperti itu kan gitu enggak. kan. Kan ya. Einstein kan kalau Newton Nggak tiba-tiba Adik Galileo enggak. kan gitu kan. Yang lihatnya, oh Einstein terbesar, padahal enggak, itu enggak ada Newton, ya enggak ada Einstein. Orang Nggak ada melihatnya, Maxwell, ya nggak ada Einstein Einstein. terbesar, padahal enggak, itu enggak ada Newton, ya enggak ada Ini Maxwell itu karena Einstein. Maxwell menemukan Nggak ada Maxwell, ya nggak ada Einstein. Rambut invarian Ya. berhingga Jadi Maxwell itu karena Maxwell menemukan teleskop. caranya merawat invarian Tapi enggak perlu, enggak itu. 3 kali 10 Nggak, meter per sekon itu kecepatan cahaya. Tapi Ah, tidak perlu, nggak berubah. tidak itu, tidak Kesekian. apa? Nah, itu memustahilkan apa yang dinamakan Tidak berubah ya. atau transformasi Kesegalaan. Galileo. Dan itu memustahilkan apa yang dinamakan Ya, teorinya mekanika atau seperti transformasinya itu. Galileo. Intinya ada keterbatasan lah gitu. Jadi Anunya mekanika Newton. sudah saya Seperti itu. jelaskan. Intinya ada keterbatasan lah. Pun sebenarnya keberlakuan dari Tapi mekanika sudah saya relativistik itu jelaskan nah, bahwa itu keterbatasan di itu atas pun 2,1 sebenarnya C. keberlakuan Tapi dari sekarang mekanika 2,1 C relativistik adakah di dunia Nah, ini itu teknologi di atas 0,1 apa C. yang Nah, bisa tapi sampai sekarang segitu? 0,1 C adakah di dunia ini Jadi, teknologi apa yang bisa sampai segitu kecepatannya? dianggap ada ini klasik. Jadi Klasik, Newton itu klasikal teori kan, besar. klasikal mekanik kan, seperti itu. Dianggap ada ini klasik. Dengan modern. Klasik. Klasikal teori kan? Ya,
Jadi partial kalau mekanik kan Newton itu tidak boleh jadian lagi. jadi kalau Jadi hal-hal benda-benda yang makro tidak boleh jadian lagi. artinya di situ Jadi itu hal-hal benda-benda yang kepastiannya makro, lebih besar makro dibandingkan yang dengan mikroskopik itu. mekanikannya. Jadi artinya Misalkan di situ itu Newton atau kepastiannya Einstein lebih atau besar dibandingkan dengan kuantum. mekanikannya Kuantum. misalkan Itu masih bersifat, kalau kuantum itu masih bersifat Einstein atau probabilistik ya. Jadi kuantum nanti boleh jadian ya. Jadi itu masih ada bersifat, fungsinya. kalau kuantum itu masih bersifat Jadi akan probabilistik. diketemukan Dalam arti apa? kalau ada fungsinya. Boleh jadian. Di Jadi ada fungsinya. Jalan Ahmad Yani, Surabaya pada hari Jadi kerja akan diketemukan antara jam kalau 9 ada fungsinya. boleh jadian banyak Di api. Jalan Itu- Ahmad Yani, Surabaya pada hari itu kerja fungsi kalau antara diselidiki jam dulu sekian-sekian dalam 1 bulan. boleh jadian Tapi banyak ketika mobil. suatu Itu saat berapa itu? bulan-bulan Itu pandemi akan beda fungsi lagi kan kalau gitu kan. diselidiki dulu. Tapi harus Dalam ada 1 fungsinya bulan. lah, pandemi Tapi punya fungsi ketika sendiri, misalnya. suatu saat bulan-bulan pandemi akan beda lagi kan gitu kan. Itu secara fisika itu Tapi harus ada fungsinya lah, pandemi punya fungsi sendiri Tidak misalkan ada gitu. sekarang. Ya, Iya. jadi Iya. itu Karena maka itu secara ya fisika sebenarnya itu penting kalau untuk menurut saya belajar. ya penugasan saya Tidak harus ada membaca sendiri, disediakan bahan. Karena Tapi sekarang itu ya bahan itu sebenarnya hampir- kalau menurut hampir saya semua ya ada ya. penugasan saja suruh Iya. membaca sendiri. Coba nyari apa saja lah disediakan di situ. bahan. Sederhana Tapi aja. sekarang tuh bahan tuh hampir semua ada ya. Dulu kan buku. Bener Dulu ya? kadang-kadang Coba kita nyari nggak apa bisa. saja lah ada di Seperti situ. itu. Sampai Tapi kalau sederhana, sekarang sampai yang lebih ya, mudah lagi per bagian itu gitu. ada. Kita Kalau dulu kan cari buku kadang-kadang kita nggak menguasai, kadang-kadang seperti PPT-nya. tapi kalau sekarang itu ya orang-orang lebih sana mudah lagi jelas per sekali bagian jelas. gitu. Kita cari di apa namanya? Saya kira itu di PPT-nya atau itu orang-orang sana jelas masih ada yang sekali didiskusikan jelasnya. atau tak absen di sini ya. Saya kira itu masih ada yang didiskusikan atau tak absen di sini ya. Hari 11. Firdausi ada nggak? Ada, Prof. Arif Rahman, Ada Prof. Kartika Gulistiani, Firdausi ada nggak? Rizky Afnan, Ada, Prof. Arif Rahman, Rifki ada Asma Prof. Afnan, Kartika Gulistiani, Hadir, Prof. Rizky Indah Afnan, Putri, Indah Putri, Hadir, Prof. ya. Rizky Asna Afnan, Risa Umami, Lomba Hadir, Prof. Yan, Indah Putri, Hadir, Prof. Ella, Hadir, Prof. Hadir, Prof. Rizky Nur Fadila, Risa Umami, Hadir, Hadir, Prof. Safri Milanto,
Hadir, Prof. Ila, Aprilian Hadir, Prof. Nur Nur Fadila, Hadir, Prof. Safri, Hadir, Prof. Manisur ada ya? Muhammad Furqon, Aprilian, Hadir, Prof. Putih Sari Hadir, Prof. Hadir, Prof. Muhammad Hadir, Prof. Rizky Manisur ada Afnan ya? ada Hadir, Prof. Putih Sari, Hadir, Prof. Piatul, Hadir, Prof. Rizky Afnan, Barusan ada. Suaranya Prof jelas itu jawab hadir. tak tutup kok gue ngomong. Rizky Afnan hadir, Prof. mana? Barusan ada. Suaranya Prof jelas itu jawab hadir. Tak tutup kok gue ngomong. Ada ya Reviana Afnan? Ada? Halo? Ada. Ada. Ada ya? Ada. Oke, cukup ya. Ada. Halo? Ada. Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita berdoa. Nanti minggu depan di Oke, cukup ya. dilanjutkan ya, minggu depan. Mari kita Iya, berdoa Prof. menurut agama dan keyakinan kita Oke. masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, mari kita berdoa. Nanti minggu depan dilanjutkan ya minggu depannya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Ya, saya kiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih.